Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Agustin dari Program Studi Statistika Universitas PGRI Adibuwana Surabaya. Di sini saya akan memberikan suatu kontribusi sosial pada mata kuliah modul Nusantara yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nah, pada kegiatan kontribusi sosial ini, saya akan memberikan sedikit pengetahuan saya pada mata pelajaran fisika di SMA kelas 3 khususnya. Saya akan memberikan video tutorial pembelajaran. Baik, saya akan langsung mulai. Nah, pada kali ini yang perlu kita ketahui bahwa rangkaian kapasitor itu dibagi menjadi dua, yakni ada rangkaian seri dan ada rangkaian paralel. Nah, seperti ini. Maaf. Nah, ini pada kali ini itu kita ada rangkaian, ada dua, yaitu namanya rangkaian seri dan ada rangkaian paralel. Nah, yang sebentar saya pakai pointer dulu. Nah, seperti ini. Nah, ini kali ini saya akan menjelaskan mengenai soal fisika kelas 12 atau kelas 3 SMA atau MA mengenai rangkaian kapasitas kapasitor guna memenuhi kontribusi sosial pada kegiatan modul Nusantara. Nah, yang perlu kita ketahui ialah rangkaian kapasitor itu dibagi menjadi dua, yakni ada rangkaian seri dan ada rangkaian paralel. Nah, untuk gambar dari rangkaian seri ini dapat kita lihat seperti ini gambarnya. Ini ada C1, ada C2, dan ada C3. C1, C2, C3 ini adalah suatu singkatan, yakni di mana C1 ialah kapasitor 1, dan C2 ialah kapasitor yang kedua, dan C3 ialah kapasitor yang ketiga. Ini kita ada rumus, ya tentunya berbeda dengan yang di bawah. Kalau rumus yang di atas ialah kita mencari besarnya muatan, atau kita simbolkan dengan Q, itu ialah Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3. Jadi kalau misalkan di sini itu sebentar, saya pakai ini. Kalau misalkan di sini itu saya misalkan itu Q1 itu sama dengan 3 kolom. Nah, otomatis pada Q2 atau pada Q3 itu juga bernilai sama, yaitu 3 kolom. Seperti ini. Untuk penjelasan dari yang poin yang pertama. Sekarang kita akan membahas yang ini. Yang poin kedua, yaitu beda potensial. Beda potensial kita lambangkan dengan volt, yaitu hurufnya simbolnya V besar, di mana kalau kita mencari pada kapasitor rangkaian seri, ialah V1 sama dengan, berarti letaknya di sini nanti ya, V1 sama dengan hasil dari besar muatan dibagi dengan besarnya kapasitor. Begitu pula jika kita ingin mencari beda potensial pada kapasitor yang kedua, yakni besar muatan pada kapasitor yang kedua dibagi dengan besar kapasitor pada muatan yang ketiga, dan seterusnya. Pada poin yang terakhir ialah besar kapasitansi, itu kita dapatkan dengan 1 per C seri sama dengan 1 per C1 ditambah dengan 1 per C2 ditambah dengan 1 per C3.
saya tuliskan seperti ini. Untuk yang poin yang terakhir itu adalah kalau kita buat kalimat matematikanya adalah 1/CS sama dengan 1/C1 ditambah dengan 1/C2 ditambah dengan C sebanyak ke N. Jadi seperti ini ya untuk poin yang ketiga. Nah, sekarang kita balik ke ini, ke rangkaian kapasitor, rangkaian paralel. Itu gambarnya adalah seperti ini. Teman-teman bisa lihat di mana kalau misalkan dia itu letaknya itu berseberangan. Jadi di sini letaknya C1, di sini letaknya C2, di sini letaknya C3, dan sini otomatis ada yang namanya beda potensial. Dari sini tentu beda banget ya teman-teman ya. Kalau yang gambar yang pertama ialah dia punyanya kapasitor rangkaian seri, kalau yang kedua itu punyanya kapasitor rangkaian paralel. Kita balik lagi pada penjelasan yang terdapat di fisika SMA kelas 2, itu kalau misalkan rangkaian seri, kalau misalkan kita rangkaian seri, ini saya simbolkan dengan RS, itu tuh kan seperti ini ya teman-teman. Ini ya kan? Ini kalau rangkaian seri adalah seperti ini. Lalu gini, kalau ada yang namanya di mana ada seri tentunya ada paralel ya, berarti gambarnya juga sama seperti ini. Ini kita namakan dengan hambatan yang pertama atau R1, yang ini kita namakan dengan hambatan yang kedua atau R2. Kalau rangkaian paralel itu tuh sama juga, itu dia tuh berseberangan gitu. Nah, ini. Bedanya kalau misalkan kita mencari hambatan total, RS total lah, hambatan total. RS tot biasanya saya singkatnya itu RS tot itu sama dengan R1 ditambah dengan hambatan yang kedua. Tapi kalau di kapasitor itu kita berbeda, maka kita seperkan, jadi dibalik. Nah, pada rangkaian yang paralel itu, kalau kita mencari rangkaian totalnya, kalau misalkan di sini diketahui ini R1, ini R2, ini R3. Itu maka sama dengan 1/R1 ditambah dengan 1/R2, 1/R2 ditambah dengan 1/R3. Nah, dari sini, ini kan punyanya si paralel. Ini kan kapasitor, tapi punyanya si paralel. Itu bedanya. Kalau di sini itu kita seperkan, tapi kalau kita pakai kapasitor, itu kita langsung jumlahkan. Jadi ini ditambah dengan ini, ditambah dengan ini, gitu. Mudah-mudahan penjelasan saya bisa diterima. Nah, saya back lagi pada langsung ke aplikasi soalnya seperti ini.
pembahasan soal fisika SMA kelas 12. Soal yang pertama itu diketahui suatu rangkaian kapasitor sebagai berikut. Tentukan besarnya energi listrik pada kapasitor gabungan tersebut. Nah, dari sini itu dapat kita ketahui bahwa di sini ada dua buah kapasitor. Ya. Pertanyaannya adalah sebuah kapasitor. Maka kita mengetahuinya di sini bukan rangkaian tapi kapasitor, rangkaian kapasitor. Jadi nanti di sini jawabnya adalah C1 dan C2 seperti itu ya. Nah, di sini ini ada bentuk yang namanya seri dan paralel. Kalau antara 7 dan 5 ini adalah paralel, lalu yang 4 ini adalah rangkaian yang seri, kalau yang 4 dan 2 ini adalah paralel. Nanti kita jumlahkan di antara mereka semua. Baik, sekarang saya mencoba untuk menjawabnya di sini. Berarti kita ketahui diket itu diketahui ya. Diketahui di sini itu ada yang namanya C1 itu C1-nya itu adalah 7 mikrofarad. 7 mikrofarad, di sini saya copy. 7 mikrofarad itu sama 7 mikrofarad. Lalu ada C2. Ada C2 itu sama dengan 5 mikrofarad. Lalu berarti ini saya anggap dengan C1, sini saya anggap dengan C2. Di sini otomatis saya anggap C3, sini C4, sini C5. Ini itu C3. Ini C3 itu sama dengan 4 mikrofarad. Nah, di sini itu ada C4. Ada C4 itu ada 4 mikrofarad. Di sini ada C5. C5 itu ada 2 mikrofarad. Nah, dari sini itu untuk ini dan ini itu adalah dia paralel. Paralel, sedangkan untuk yang ini itu adalah seri. Nah, untuk yang ini sama yang ini itu dia paralel. Seperti ini. Lalu setelah itu kita menambahkan lagi di sini. Kita menambahkan kalau apa? Beda potensialnya. Beda potensialnya kan ini. Itu tuh V. V-nya itu sama dengan 24 volt. Lalu kita ini berarti diketahui ya, maaf. Ini tuh diketahui, ditanya seperti ini. Ditanya. Lalu kita jawab sekarang. Maaf, jawabnya saya di slide yang selanjutnya karena kemungkinan ini nggak muat. Nah, untuk jawabnya saya tulis di sini. Jawab. Ini saya besarkan dulu. Jawab itu berarti kita menyelesaikan yang seri dulu. Berarti C1, 2 sama dengan C1 ditambah dengan C2. Berarti sama dengan
karena tadi satuannya sudah sama semua, berarti langsung kita tambahkan. 7 ditambahkan dengan 5 itu sama dengan 12 mikrofarad. Lalu, untuk mencari C45 itu sama dengan C4 ditambahkan dengan C5. Itu berarti sama dengan 4 ditambah dengan 2 sama dengan 6 mikrofarad. Lalu kita mencari yang ini berarti kita mencari yang itu ya teman-teman ya. Kita mencari yang bentar. Untuk C45 berarti itu kita mencari yang paralel. Ini paralel. Lalu kita lanjutkan untuk mencari yang serinya. Berarti 1 per C total sama dengan 1 per C12 ditambah dengan 1 per C3 ditambah dengan 1 per C45. Berarti sama dengan 1 per 12 ditambah dengan 1 per 4 ditambah dengan 1 per 6. Lalu kita samakan penyebutnya. Di sini karena penyebutnya ialah 12, maka kita pakai penyebut di sini ialah 12 supaya sama. Berarti di sini ada 1 ditambah 3, 1 per 12 gini aja, ditambah dengan 3 per 12, ditambah dengan 2 per 12. Maka di sini hasilnya adalah 6 per 12. Sehingga hasil dari 6 per 12, kalau kita sama-sama bagikan dengan 6, berarti sama dengan 1 per 2. Dibalik ya. Kalau kita mencari, maaf saya lupa. Kalau kita mencari 1 per C total. Satu per C total itu sama dengan 6 per 12. Nah, kalau kita mencari C total, itu berarti dibalik nih. Itu sama dengan 12 dibagi dengan 6. Sama dengan 2 mikrofarad. Kita balik lagi di sini. Ini berarti sama dengan 2 mikrofarad. Nah, ini kita mencari seri. Itu seri. Nah, setelah itu kita ketahui bahwa W untuk 1 mikrofarad, W untuk 1 mikrofarad itu sama dengan 10 pangkat min 6. Maka energi listrik pada kapasitor gabungan tersebut ialah W sama dengan 1/2 atau setengah
kita kalikan dengan C total. Dikalikan dengan V pangkat 2. V kuadrat sama dengan 1/2 dikalikan dengan C totalnya tadi ketemu ini ya. C totalnya itu ketemu 2 mikrofarad. Berarti di sini setengah dikalikan dengan 2 dikalikan dengan V. V tadi kan 24 ya. Nanti ini kurang buka 24 kita pangkatkan 2. Ini lalu sama dengan 576 atau kita sebut dengan 5,76 dikali 10 pangkat min 6 joule. Ini jawabannya selesai. Semoga penjelasan kali ini bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.